Baik, terima kasih kepada semua gembala-gembala, pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di kapal jaringan JKI. Saya bersama istri dapat kesempatan untuk boleh berbagi. Nanti kami duet dengan Pak Pantas. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Yang kita langsung. Yang Facebook, Instagram, bagus suaranya. Ya tolong ditulis. Itu istri saya akan bacakan. Baik. Tema yang dipilih, hidup yang berkemenangan. Kalau kita mendengar kata berkemenangan, langsung mikir apa? Ayolah, menang. Sukses, bukan. Satu lagi, kalau kita mendengar kata berkemenangan, langsung mikir apa? Satu lagi, hadiah, get ready, up, everything done. Wah, bakal nggak dapat nasi kuning malam ini. Satu lagi, mendengar kata berkemenangan, langsung mikir apa? Nah, itu yang betul. Ibu siapa ini? Perang. Nanti ibu dapat 10 kotak nasi kuning. Jadi kalau kita mendengar kata berkemenangan, kita harus mikir perang. Betul? Amin. Nah, kita kejar lagi perangnya dengan siapa? Sampai hari ini dalam sejarah perang di dunia ada satu yang sangat dipercaya oleh bangsa mana saja, perang dengan siapa saja, termasuk lagi ribut sekarang Iran, Israel, ya Yaman, mana lagi. Yang paling berbahaya, ini istilah, musuh dalam selimut. Aneh. Sejarah perang mencatat musuh yang dari luar itu tidak terlalu berbahaya karena kelihatan. Tapi yang dari dalam ini yang berbahaya. Nah, siapa musuh dari dalam itu? Jawabannya, aku. Loh, kok nggak jawab? Siapa musuh dalam selimut itu? Aku. Aku. Siapa itu aku? Ya aku. Saudara, ayo kita belajar. Selama kita tidak pernah mengakui musuh terbesar itu adalah aku, maka kita jadi orang paling sombong dan paling jahat. Kenapa yuk? Kalau kita tidak pernah mengakui musuh yang paling berbahaya, paling jahat itu si aku, pasti kita jadi orang yang paling sombong, paling jahat. Kenapa? Ayo, kayak gak pernah perang aja, gak pernah punya musuh. Serius. Selama suami istri tidak mau mengakui kelemahan kekurangannya, maka si dia ini akan nyalakan si dia. Betul atau salah? Kamu yang salah. Kamu yang salah. Karena aku tidak pernah berbuat salah. Saya mau buktikan. Selama manusia tidak pernah mengakui bahwa musuh terbesarnya adalah si aku, maka orang ini suka nyalakan orang lain. Loh, betul atau tidak? Karena dia nggak pernah merasa salah. Maka itu saudara, dalam 1 Yohanes pasal 1, Papa kita menulis, Papa lupa ayat berapa itu ya. Siapa itu orang berdosa? Yaitu orang yang merasa tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat berapa? 5 atau 7 atau 8? Coba kita lihat. Hebat. Hanya Bapa di surga yang memberitahu kita
bahwa definisi orang berdosa itu justru kalau dia merasa tidak pernah berdosa. Ayat 8, coba lihat. Ayat 8, Phil. 1 Yohanes 1, tolong lihat ayat 8. Ada apa? Ayat 9. Bukan ayat 9. Ayat 8 ya, terima kasih. Lihat, ada kita nggak di multimedia? Oh, ada. Ayo kita baca Alkitab saudara. 1, 2, 3. Oh ya, ini. Jika kita, oh bukan ayat 8, ini ayat 9. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kebenaran tidak ada di dalam kita, berarti siapa yang ada di dalam kita? Lu lawan katanya kebenaran dulu. Kesalahan. Oke. Saudara, bertahun-tahun Roh Kudus mengajar saya, dan 99,99% orang marah dan tidak percaya. Tapi ini firman. Sampai suatu hari Roh Kudus memberi saya perumpamaan yang orang tidak bisa bantah. Tolong perhatikan. Siapa pernah ada luka kecil sekali di salah satu jari dari 10 jari tangan kita? Kita nggak rasa. Nah, suatu hari saudara makan soto ayam harus meres jeruk. Teruskan. Ternyata yang salah kita atau jeruknya? Loh, itu sombongnya itu. Jeruk disalahkan. Dia itu sudah asam sejak dunia belum ada. Loh, betul tidak? Loh, ini loh buktinya. Orang-orang jujur diberkati Tuhan. Rata-rata kalau ada orang seperti itu, dia marah pada si jeruk. Setelah dia ambil, dia lempar banting, diinjek-injek jeruk, kurang ajar. Seharusnya kita berterima kasih pada si jeruk. Benar. Amin. Karena dia memberitahu ada luka di jari. Saudara, ayat ini jelas. Saya ulangi. Musuh terbesar dalam hidup kita itu apa dan siapa? Kita sendiri. Aku. Ini alasan kenapa orang berbahasa Inggris nulis A itu pasti huruf besar. Ya karena sombong. Cuma satu bahasa loh di dunia ini, dan itu bahasa internasional. I. Nggak lucu kalau I ditulis huruf kecil I. Maka itu orang-orang berbahasa Inggris, kalimat yang paling sering muncul, it is my right. My right. Nggak ngaku. Karena ada my right, hobinya ngesu. Betul? Maka itu kalau 10 jari tangan kita nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo rasa perih nggak? Pegel, saudara, ngapain jeruk 1 kilo diperes tangan? Aduh, maaf. Loh, ngerti nggak? Nah, sekarang saya balik lagi. Jadi kalau ada orang gampang tersinggung, istilah saya seperti tahu Jepang. Tahu nggak tahu Jepang? Tahu Jepang dengan tahu Cina itu beda. Mana lebih keras? Tahu Cina. Tahu Jepang itu belum disentuh, sudah pecah dia. Ngerti? Nah, sekarang saya tanya. Jadi kalau ada orang yang sensinya luar biasa. Tahu sensi? Bahasa yang sensitif ya. Sensitif. Gampang
tersinggung setelah mendengar ilustrasi ini? Yang salah yang nyinggung atau yang tersinggung? Yang nyinggung. Nah, ketemu lagi nih pembahasan itu. Loh, kalau di hati kita tidak ada luka, orang mau ngomong apa nggak terpengaruh. That's right. Orang yang sensi berdiri nunggu bus, nunggu tren, nunggu apa, ada orang di sebelahnya hidungnya gatal, hidungnya goyang-goyang, ini tersinggung. Kenapa meledek gua? GR sekali hidungku yang gatal, kok kamu yang tersinggung? Lo ngerti nggak contoh ini sekarang? Ternyata kita nggak usah bilang musuh-musuh yang besar, yang kecil-kecil ini. Saya beri contoh lagi. Jawab yang jujur gak dapat nasi kuning. Kalau kita lagi berdiri nunggu sesuatu atau nunggu seseorang, lalu ada orang lewat di depan kita nggak kenal, dia noleh, anjing lu, marah nggak? Lu jangan, lu bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan ini penyakitnya itu diakui. Saya tanya, anjing bener kita ngomongin anjing lu, reaksinya apa? Seneng. Lu cepet jawablah. Anjing beneran, anjing lu, itu reaksinya apa? Oh iya, enggak kok, oh iya. Wih, menakutkan kalau anjing bisa ngomong oh iya. Loh, yang anjing asli, lu coba jawab. Diem aja. Nggak peduli, memang gua anjing, lu pikirin. Nah ini loh, yang bukan anjing ini loh, sombong-sombong. Ngapain marah, goblok? Seharusnya kalau ada orang ngomong begitu kepada kita, jawablah, anjingnya yang mana? Ya, kok nggak amin? Lu betul nggak? Yes. Ditanya kok dia Iya. saya. Ini banyak orang punya penyakit hati. Jangan mikir. Oh, jangan kelamaan mikirnya. Jujur, ini fakta nggak dalam kehidupan manusia. Benar. Padahal yang sakit itu ini Dalam. dari dalam, bukan orang lain. Saya tidak tahu Pak Batas sudah berapa tahun mengembalakan. Saya sudah 53 tahun Pak jadi gembala. Perhatikan. Yang susah diselesaikan, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Kalau saya setuju ngomong yang kenceng, benar gitu. Apa itu? Kalau ada orang salah dengar dan salah ngomong. Lo cepat jawab. Salah dengar. Salah dengar, salah ngomong. Lo ngerti gak? Ini kan yang terjadi dengan suami istri. Ayo sambungin nikah, jangan pura-pura. Loh, kita ini jaraknya nggak meter per meter. Pernah nggak kita salah dengar dan yang satu salah ngomong? Padahal satu suku. Lo ngerti maksud saya? Ya. Yang salah dengar, yang salah ngomong nggak mau ngaku. Aku nggak pernah salah ngomong. Sombong betul. Nah, yang salah dengar, lu kira gua budek? Lu betul atau tidak? Lu saya tanya. Iya. Iya toh? Ini masalah yang nggak pernah bisa selesai. Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Karena kan nggak tahu membela yang mana. Jawabannya rendah hati. Memang aku manusia, bisa salah bicara. Yang satu harus jujur, aku manusia, bisa salah dengar. Ngerti maksud ini? Kalau semua kita menurunkan si aku, lanjut atau selesai masalahnya? Ayo lanjut atau selesai masalahnya? Selesai. Ayo jujur, anak mantu perempuan dengan mama mertua. Ngerti maksud saya?
berbagai hal yang gak punya mama mertua. Ini masalah besar dalam keluarga. Mama mertua dipaksa ngakui salah ngomong, nggak akan mau. Mama mertua maksa mantu, lu yang salah dengar, mantu nggak mau ngaku juga. Ya atau tidak, ini contoh. Maka satu-satunya cara, akunya turunkan. Ya udah lama. Lo kok diam? Artinya enggak susah. Mantu mau ngampuni mama mertuanya, ya sudahlah, susah. Mama mertua pun nggak mau disalahkan. Saudara, ini terjadi. Maka itu sebelum kita mikir menang atas ini, atas itu, wah kejauhan urus yang si aku ini loh. Ini sumbernya. Maka itu kok hilang ya, iya benar apa? Maka itu 1 Yohanes 1 ayat 8. Jadi buat Tuhan definisi orang berdosa, kalau dia merasa nggak pernah berdosa, itu sombong sekali. Aku ini dididik oleh opa omaku, papa mamaku untuk baik. Tidak boleh nyubit orang, nggak pernah nagih utang orang. Lah pelit nggak pernah ngutangi, kapan nagihnya? Loh, betul tidak? Ada orang-orang kayak begitu. Ya pantas saja kamu nggak pernah ngutangin orang, kamu pelit. Saudara, ternyata sumber peperangan terbesar dari mana tadi? Aku. Turunkan dikit aja, gak usah banyak-banyak. Masih ingat Yakobus 4 ayat 7? Tunduklah kepada Tuhan. Nah, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Ternyata ayat itu terjemahnya begini: setan gak bisa jongkok. Nah, aneh bukan? Kenapa setan gak bisa jongkok? Karena setan gak pernah merendahkan diri. Maka itu kalau ada orang sejajar dengan tanah, setan gak bisa raih orang itu karena dia gak bisa jongkok. Sederhana bukan? Maka itu orang rendah hati, tanda pasti gak punya musuh itu. Kok cuma togap dengan itu? Loh, saya ulangi ya. Orang yang rendah hati, akunya kecil, yakin orang itu gak punya musuh. Tapi kalau akunya gede dan tinggi, musuhnya pasti banyak. Ini kok kelihatan ada yang wajah nyesel. Kenapa ngajak kau kesini sekarang? Kok aku dengar kau kayak begini? Nah, itu dia orangnya. Jangan nyesal, ini berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Serius. Salah satu kalimat doa Bapa kami yang sakti, salah satunya, jadilah kehendak-Mu. Ayo jujur, setelah kita tahu si aku begitu kurang ajarnya di hidup ini, buat manusia seperti kita ini, mudah atau susah mengatakan kalimat doa itu, jadilah kehendak-Mu? Jawab, mudah atau susah? Susah. Karena pada dasarnya kita suka melawan. Itu manusia. Ketika suami istri rajin bertengkar, ada nggak? Belum ditanya kok. Ada suami istri rajin bertengkar? Pura-pura. Ada suami istri kayak Tom and Jerry, ribut tiap hari. Itu karena masing-masing menuntut. Sebagai istri, turuti kehendak.
istri bisa berkata ya gitu. Oh susah. Istri pun nuntut. Kalau lu minta aku nuruti kehendak, lu juga nuruti kehendak. Kapan selesainya? Maka itu kalau semua manusia di dunia berani mengucapkan kata ini dan melakukan, jadilah kehendakmu Tuhan. Yakin aku kita runtuh. Yakin aku kita runtuh. Jadi tolong catat. Saudara tanya psikolog siapa saja, orang yang sering kena masalah kejiwaan itu karena pride-nya terlalu tinggi. Betul tidak? Orang yang sederhana, pikirannya nggak macam-macam, jarang kena gangguan jiwa. Oh, nggak percaya, karena nggak aneh-aneh yang dipikirin. Diajak makan ya makan, enggak ya puasa, enggak repot. Tapi yang akunya tinggi, mentang-mentang lu tahu, mentang-mentang gua miskin lu gak ngajak, lu cuma ngajak yang makan orang kaya saja. Lu ada gak orang seperti itu? Wah, ini sensi sekali orang. Selalu ingin jadi perhatian. Setelah berhenti. Jadi konsep jadilah kehendakmu itu luar biasa. Pasti kita gak akan pernah kalah dalam peperangan hidup ini. Karena istilah bahasa Indonesia bagus. Mengalah itu untuk kalah atau untuk menang? Nah, ini Indonesia. Mengalah itu bukan kalah. Amin. Justru menang. Wah, ini luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat Filipi 2. Filipi 2. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dalam 3 ayat ini kita akan menghitung Tuhan Yesus itu merendahkan akunya itu sampai berapa tingkat ke bawah, bukan ke atas. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ini luar biasa. Maka itu kemenangan Tuhan Yesus tidak terletak ketika dia melawan setan, tidak. Kemenangannya justru terletak ketika dia menyerahkan egonya. Oh, amin. Lu mati di salib itu hancur egonya. Dan catat, mati di salib itu Yesus ditelanjangi. Salah lukisan-lukisan yang ada. 2, mati di salib itu yang ada di ujung kepala salib bukan nama si penjahat, tapi nama ejekan. Yang ketiga, semiskin-miskinnya orang miskin. Masa mati pinjam kuburan orang lain? Belum ngerti maksudnya? Semiskin-miskinnya orang miskin pasti punya kuburan sendiri, bukan? Yesus gak punya, pinjam. Oke. Yang walaupun dalam rupa Tuhan. Artinya apa? Yesus itu Tuhan atau bukan? Jelas. Tapi tidak, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Luar biasa. Kalau kita baca ayat 6, ada nggak istilah it is my right? Ini hakku. Ada nggak? Nggak. Ambil aja. Turun 1 ke bawah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Padahal dia itu Tuhan. Berarti hidupnya penuh nggak dengan kuasa semuanya itu. Cepat jawab. Ya. Saudara, mengenolkan hidup itu mudah atau susah?
sangat susah. Apalagi kalau orang itu punya macam-macam profesi, pengalaman, ya, kedudukan, posisinya, kekayaannya, digrinya, harus menolkan. Aduh, susah. -2. Lalu -3 dan baca mengambil rupa seorang slave, budak, padahal dia Tuhan. -4 dan menjadi sama dengan manusia. Jangan anggap manusia itu hebat, tidak. Saya buktikan animal, hewan itu jauh lebih hebat dari kita. Oh, nggak percaya? Oke, saya nggak tahu yang buat siapa, tapi saya percaya ilustrasi. Suatu hari ada anak ayam diskusi dengan mamanya. Ma, jadi ayam itu gak enak ya, enak jadi orang. Loh, kenapa? Lihat orang ini bisa punya pangkat ini, punya pangkat itu, punya ini, punya itu. Mama ayam ini super genius. Nah, kita ini jauh lebih hebat dari orang. Mama buktikan. Presiden mati, raja mati, jenderal mati, orang kaya mati, namanya sama, ayam. Tapi kalau kita mati, nah, ayam geprek, ayam alas, ayam Kentucky, ayam betul juga ya, Ma. Loh, kok nggak percaya? Wah, saya pikir ini mama ayam ini keren juga. Setuju? Ilustrasi ini setuju? Makanya mau sombong apa? Mayat saja. Maaf, jangan tersinggung. Saya punya berapa orang kenalan pantat mobilan. Tahu istilah pantat mobilan? Hobinya itu begitu ada iklan mobil baru sudah goyang pantatnya. Aku pengen nyoba. Aduh, ini kayak apa? Wajar tau? Loh, yang hobi mobil kok sok pura-pura. Ingin tahu tuh ini mobil kok dicoba. Ya, betul atau tidak? Ingat, mobil terakhir yang kita naiki itu mobil jenazah. Amin. Masa ada orang mati naik becak? Betul? Apa yang kita sombongkan? Lihat peristiwa 3 hari di Indonesia. Kita bingung. Kenapa? Ya kita tunggulah biar Tuhan yang berakhir. Apa yang kita bisa mau pertahankan? Jadi betul, siapa lebih hebat, animal atau kita? Mereka itu makan apa saja, nggak pernah dicuci, nggak pernah direbus, nggak ada yang mencret. Kita ini dicuci, direbus, mencret juga. Maaf saya ngomongin, lu betul atau salah? Mau sombong apa? Kucing itu berbulu, nggak mandi, nggak pernah bau. Kita ini nggak berbulu, mandi pakai parfum, bau juga. Betul atau salah kalimat ini? Maka kita coba ngomong kiri kanan, bau jangan sombong. Bau jangan sombong. Ini hebat loh saudara. Lo hilang. Itu dia ya, -4 dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tahu, ayam lebih hebat dari manusia. Oke. -4 atau 5 saya lupa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Hanya anak muda goblok ya taat pada pacarnya sampai bodoh. Tapi Yesus taatnya nggak sampai bodoh, sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib itu mati terhina. Setan pikir Yesus kalah, mereka yang menang. Ternyata Yesus yang menang. Maka itu kalau sesi pertama ini semua kita
berhasil copot si aku, flush di toilet. Kok nggak amin? Flush di toilet. Saudara dan saya nggak akan bisa tersinggung lagi. Orang ini tepuk tangan. Orang berkata lu bau sama itu aja. Itu tidak sama. Tersinggung. Lu bego sama. Betul? Siapa manusia? Gak ada apa-apanya. Ingat waktu COVID yang lalu, manusia gak ada harga. Kemarin 2 hari lalu kami makan siang ada satu keluarga, dan salah satu anak mereka itu nurse di satu rumah sakit di daerah mana saya lupa, Los Angeles ini. Waktu dia cerita, kalau kita ke pemotongan sapi, babi itu masih lebih terhormat. Tapi waktu COVID itu mayat dilempar, dipakai traktor, pakai apa, dibakar. Ini waktu cerita begitu. Gak ada harganya. Mau nyalakan siapa? Maka itu saudara, hidup rendah hati itu tidurnya nyenyak. Enggak. Orang rendah hati itu metabolisme tubuhnya sehat. Orang rendah hati itu nggak ada GERD, asam lambungnya normal. Kalau ada orang mata duitan, nggak usah sering-sering beli alat tensi darah, cek saldo. Orang mata duitan itu saldo tinggi, tekanan darah turun. Saldo kurang, tekanan darah naik. Itu orang mata duitan. Betul atau salah? Ya sudah. Ternyata setan tidak bisa ganggu murid-murid Yesus yang gak doyan duit. Catat, ini betul. Pendeta yang bisa diganggu setan karena dia doyan duit. Itu saja sudah. Lu serius lu? Kan duit itu setan, kata Tuhan Yesus. Enak hidup kayak begini. Siap, sebelum makan nasi kuning nanti aku fast. Yes. Terserah kamu mau ngomongin apa, enggak apa-apa. Kok matamu besar sebelah? Ya enggak apa-apa. Yang penting masih bisa ngitung duit. Itu aja jawabannya. Gak usah terpengaruh. Loh, kok alismu enggak sejajar? Enggak apa-apa. Memang Tuhan buatnya begini. Amin. Loh, saudara percaya nggak orang kayak begini hidupnya itu enak betul? Orang yang paling capek sedunia hidup karena kata orang. Ini orang paling goblok. Maaf saya kalau ngomong kata goblok jangan tersinggung. Kalau kita pintar nggak usah marah. Kita rendah hati. JE pintar rendah hati betul. Di Indonesia itu banyak orang bodoh. Berapa banyak pengantin selesai pernikahan nggak senang, nggak bahagia karena mikir utangnya belum lunas. Lu betul? Gara-gara pesta. Kenapa? Karena orang ngomong, lu anakmu menikah kamu nggak pesta, nanti orang ngomong apa? Nah, itu dia. Pasti ngutang, nggak punya duit, penjagakan amplop, nggak kembali modal. Percayalah itu. Betul atau salah kalimat ini? Maka itu berbahagialah kita kalau kita hidup karena apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Lanjut. Setengah jam lebih saya mau. Karakter. Nah, dengar kata ini. Percaya nggak karakter ini sumber masalah? Tuh saya tanya, betul? Karakter ini sumber masalah. Kalau karakternya nggak benar. Nah, kita akan cari karakter ini dari mana. Hampir semua manusia percaya
bahwa karakter itu pasti turun dari papa mama. Betul atau salah? Pasti bilang betul, tapi salah. Buktinya, kalau ada satu papa, satu mama, punya 4 anak, karakternya sama atau beda? Nah, oh saya baru tahu ada yang menerjemahkan. Saya pikir kecepatan. Siapa namanya? Yang terhasil terus siapa namanya? Nomi terlalu cepat nggak saya ngomong? Oh terima kasih. Berarti saya akan lihat sebabnya. Thank you. Ternyata karakter tidak pernah diturunkan dari papa dan mama. Lalu dari mana? Oh bisa ditayangkan? Nah, saya menemukan ini di Instagram dan nanti ada ayatnya. Saya mendapat ayat ini Januari 78. Bisa dimatikan nggak lampunya? Atau bisa nggak apa-apa? Minta jelas. Oh ya. Kebaca yang di belakang? Kebaca nggak yang di belakang? Baca ya. Coba ulangi lagi. Oh. Ternyata suasana hati mama itu membentuk karakter anak. Ulangi lagi. When mommy love, baby also start laughing inside womb. When mommy cries, baby also start crying inside womb. When mommy feels low, baby tapping mommy to soothe her voice. When baby feels hungry, baby start sucking placenta. When mommy sleep, baby also yawning inside womb. Baby start enjoying and playing inside womb when mommy feels happy. When mommy, baby and mommy heart-to-heart connection. Please, mommy, take care of yourself during pregnancy. Terima kasih, Bu. Ternyata karakter kita itu 100% dari suasana hati mama waktu mengandung kita. Akhirnya saya buat penelitian. Satu keluarga hamil anak pertama dan buat opa oma dari pihak mama ini cucu pertama dan opa oma pihak papa juga cucu pertama. Maka mama muda ini dijaga, disayang oleh suaminya, oleh mertuanya, oleh orang tuanya karena nunggu cucu pertama. Permintaannya apa saja dituruti. Lahirlah anak yang rame kayak Tina. Tina itu rame enggak? Loh, enggak jawab. Berarti belum kenal. Dari mama yang sama, papa yang sama, hamil anak kedua. Mama harus bed rest karena pendarahan. Ekonomi kacau. Maaf saya ambil yang jelek. Suami mulai macam-macam. Mertua nyalakan. Akan lahir anak kedua yang jauh beda karakternya dengan kakaknya. Melankolis, cenderung sedih, gampang menyendiri. Maaf ya, maaf yang di rumah juga mengikuti. Coba mama-mama yang sudah pernah melahirkan, coba ingat, anak pertama ku hamil, suasana hatiku bagaimana? Ini luar biasa. Yesaya 43 ayat 18. Isaiah 43:18. Dan ini ayatnya. Kalau bisa ada dua bahasa, kalau Inggris dan Indonesia mungkin nggak ya di satu layar? Kalau cuma satu ya.
semuanya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mengapa Papa menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Yang dahulu dan yang purbakala. Ternyata ini pembagian. Waktu kita masih dalam kandungan, waktu belum dihitung. Kecuali orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu selalu nambah 1 tahun umurnya karena mereka ngitung itu sudah hidup sebagai manusia. Ya, itu beda. Jadi zaman purbakala itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita waktu masih dalam kandungan mama. Itu purbakala. Bahasa Inggrisnya pakai kata apa, Naomi? Former things dengan apa? Ada bahasa Inggrisnya? Oh, Naomi harus bawa Alkitab bahasa Inggris juga. Kalau bisa yang NLT, oh ya ada. Apa? Bacakan Naomi. Yang Inggrisnya? Former things and then? Oh, consider the things of old. The things of old itu waktu kita masih dalam kandungan. Saya pernah tinggal lama di Jerman. Akhirnya saya menemukan anak gagap. Tahu gagap? Bahasa Inggrisnya apa gagap ya? Apa? Starter. Oke, begitu. Itu bukan penyakit, bukan syaraf. Di Jerman saya membuktikan, selama anak itu dalam kandungan, kalau bayi itu sering mendengar suara-suara ribut, dibanting pecah, teriakan, biasanya mama papa suka berkelahi. Ini bayi kaget-kaget. Dan itu mempengaruhi syaraf bicara. Oh, saya baru tahu. Siapa pernah punya pengalaman dari saudara, teman, tetangga, maaf ya. Pernah nggak tahu ada anak sejak masih kecil sudah nggak suka papanya. Kalau papanya dekat, ya seperti nggak enak. Percayalah, waktu mama anak ini ngandung dia, ada masalah dengan papanya. Sehingga nggak sukanya mama ke suaminya, itu tembus ke anaknya. Dan dalam dunia kedokteran makin maju, ternyata makanan-makanan juga pengaruh ya kepada baby taruh jam dia atau tidak. Makanan, obat-obatan itu pengaruh kepada baby. Nah, apa yang terjadi dengan suasana hati mama kita waktu mengandung kita? Itulah kita. Ada anak pemurung, suka menyendiri, anak yang minder, ya, yang merasa nggak, aku jelek, aku nggak bisa, memang aku nih kok begini, aku kok begitu. Saudara, itu semua waktu mamanya mengandung. Goncangan jiwa mama itu mempengaruhi anak. Mazmur 51 ayat 7. Psalm 51 verse 7. Mazmur 51 ayat 7. Nah, dari hidup Daud kita belajar. Orang sehebat dia yang dipilih diurapi kok bisa jadi pembunuh dan jadi pezina. Ternyata ini akarnya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Bahasa Inggrisnya apa?
Saya akan terangkan ini dengan tradisi Jewish di Old Testament, sejarah orang Yahudi perjanjian lama. Oh, berarti bukan ini ayat 6 kalau nggak salah, karena Inggris dan Indonesia beda. Oh, bukan ayat 8, berarti 8. Maaf, memang angka Inggris yang di Indonesia ada beda. 8. Ya. Ayat 5. Behold, I was brought forth in Iniquity. iniquity, and in sin my mother conceived me. Begini tradisi Yahudi zaman itu, Jewishnya. Ada istri hamil, tapi suami menuduh ini bukan anakku, ini bukan anakku. Ayo, istri mana mau sayang anak yang dituduh suaminya dia berzina? Betul nggak? Mama mana mau ngandung anak? Cobalah mama mikir betul nih. Nah, di dalam pengadilan para imam memang terbukti bahwa istri ini nggak berzina, tapi suami tetap menuduh berzina. Nah, di dalam hukum Yahudi, istri seperti ini nggak bisa dihukum mati karena nggak terbukti kok dia berzina. Nah, bagi wanita Yahudi zaman itu, kalau kejadian seperti itu, maka kalau mama ini pergi ke acara-acara ketemu banyak orang sambil mengandung, dia akan pegang perutnya sambil ngomong, nah, kamu ini dikandung di dalam kesalahan. Nanti kalau mama melahirkan kamu, ya, mama melahirkan kamu dalam dosa. Jadi sejak masih kecil, setan sudah judge, menghakimi kamu. Kamu memang anak begini, kamu memang anak begini. Mazmur 27 ayat 10. Saudara, saya itu belajar psikologi bukan dari buku-buku, bukan dari kampus, tapi dari Alkitab. Mazmur 27 ayat 10. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ayat berapa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh Tuhan menyambut. Ternyata Daud ini unwanted child, anak yang gak diharapkan. Bukti yang lain, bahasa Inggrisnya ya. When mau sama, kebetulan sampai 10-nya. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care. Haleluya. Bukti lain. Masih ingat waktu Samuel disuruh Tuhan ke Bethlehem? Jawab, masih ingat? Untuk cari pengganti Saul. Kan jelas ke Bethlehem rumah Isai. Anaknya salah satu akan dipilih untuk menggantikan Raja Saul. Ayo jujur. Orang tua mana kalau dapat berita bahwa salah satu anak saudara akan jadi presiden Amerika? Ngerti? Kira-kira sebagai orang tua bagaimana? Wah, berbunga-bunga. Sampailah Samuel ke rumah Isai. 7 kakak Daud laki-laki semua dipamerkan. Ada yang dipilih? Jawab, ada yang dipilih? Nah, ini jahatnya Isai. Dia diam. Ngerti nggak? Dia diam. Setelah berapa saat, Samuel yang bingung. Masa
mungkin tetangganya Isai kan. Loh bisa nggak? Karena aku sudah ke rumah Isai, 7 anaknya dikeluarkan semua, nggak ada yang dipilih, kok bapak ini diem? Loh wajar nggak? Ketahuan nggak kalau Daud itu unwanted? Tapi Samuel yakin Tuhan nggak pernah salah, dan dia pun nggak salah dengar. Bapak ini yang nggak fair. Lalu dengan tegas nih pulang, dia masuk kamar baca ya 1 Samuel 16, keren. Begini Samuel tanya, inikah anakmu semua? Saudara tahu nggak, ini pertanyaan kan ragu. Kalau Samuel yakin, ngomongnya gimana? Kamu nggak jujur, masih ada satu yang kau sembunyikan. Tapi Samuel gak berani, karena dia mikir kalau aku jadi bapak habis seperti ini. Oh iya, berapa 10 menit sebentar lagi. Saudara dengar, kalau aku jadi bapak gak mungkin aku mau sembunyikan satu. Loh ya atau tidak? Akhirnya Isai jawab, oh ada satu tapi. Nah ini tapinya. Saudara, Daud punya masalah karakter, bukan karena pilihan dia, karena orang tuanya nggak harmonis sejak masih dalam kandungan. Bayi umur 5 bulan, ya rata-rata 4 bulan akhir masuk kandungan 5 bulan, ternyata telinga sudah dengar. Itu luar biasa. Telinga sudah dengar. Maka itu ketika ibu mengandung umur 5 bulan, hati-hati, anak ini dengar semua. Nah ini bedanya manusia dengan animal, hewan. Manusia itu punya memori. Binatang nggak punya memori. Binatang punya daya ingat. Apa bedanya? Daya ingat itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bukan memori, bukan. Dia ingat itu apa? Untuk ingat, gini buktinya. Binatang punya anak berapa, dia ambil berapa, tahu nggak? Bisa apa? Tahu. Enggak. Dia nggak tahu. Mereka nggak bisa ngitung, karena memorinya nggak ada. Nah kita ini punya memori. Nah memori kita itu yang menyimpan semua peristiwa yang dialami mama waktu hamil kita. Mama pemarah, anak pemarah. Pernah ketemu ada salah satu anak dari keluarga yang punya sekian anak, yang satu ini pemalu sekali. Cek saja, waktu mamanya dia pasti lagi malu. Oke, bagian terakhir. Yang former things, yang dahulu. Saya punya kisah yang saya nggak akan lupa. Suatu hari, salah satu jemaat saya, anak muda, umur 20 lebih, dia bilang, saya mau menikah. Nah, selama ini di gereja saya nggak pernah tahu dia punya pacar. Belum saya tanya, mana calonmu? Tiba-tiba dia ngomong gini, tapi saya takut menikah. Nanti kalau saya menikah saya bunuh istri saya. Loh aneh gak? Loh sebentar. Kamu tuh pacar belum punya, terus pengen menikah. Dan kalau kamu menikah takut kamu bunuh istrimu. Istri siapa yang kamu bunuh? Aneh bukan? Wah saya desak dia. Cobalah ada sesuatu yang kau simpan di memori sampai kamu takut menikah. Ternyata betul. Waktu saya masih kecil, saya lihat papa mama bertengkar. Papa bawa gunting, scissor, dan ketika papa emosi mau tusuk mama menghindar. Dan gunting itu nancap di kusen pintu kamar mereka. Tahu kusen pintu bahasa Inggrisnya apa, Naomi? Kusen pintu, tolong Naomi dong.
Sampai tahu kayu yang Molding. Door frame. Door frame. wall frame, door frame. Hah? Kamu umur berapa? Gak ingat. Tiap kali saya masuk kamar mereka, saya ingin coba sentuh. Tangan saya belum nyampe. Akhirnya saya ajak bicara dia baik-baik. Wah, kebetulan rumah mereka belum pindah. Jadi setelah kamu dewasa, kamu pernah pegang itu? Pernah. Tangan saya sudah nyampe. Ayo, saya harus ketemu mama. Oh jangan. Dia nggak pernah tahu kalau saya tahu hal itu. Tapi nggak bisa, kamu harus sembuh. Bisa jadi pembunuh kamu. Maaf kalau saya ngomong, saya pernah dengar istilah pedofil. 90 sekian persen ini orang waktu masih kecil juga diabuse. Dan itu perbuatan setan. Akhirnya dia setuju. Saya datang ke rumahnya, papanya nggak ada. Buat saya baik. Terus saya bilang, saya datang, saya benci. Anak ini lo pengen menikah tapi takut. Mau nunggu umur berapa dia? Kalau umur segitu yang mau juga banyak, dia nggak mau. Biar saya biarin si mama ngomong. Ini lo penyebabnya. Apa? Dia takut menikah. Ada kejadian seperti Taji dengan engkau. Hah? Ada apa? Saya ceritakan. Ini mama. Wih, kagetnya itu luar biasa. Pertanyaan pertama. Jadi kamu tahu waktu papamu mau tusuk mama, anak ini nganggur. Terus saya bilang, boleh nggak kita ke kamar itu? Agak berat dia izinkan. Akhirnya kami pergi. Tolong tunjukkan mama mana bekas gunting. Saudara, saya tak akan lupa. Begitu anak ini pegang bekas gunting, ini mama langsung nutup wajahnya dengan dua tangannya menjerit, terduduk di lantai. Saya ajak anak ini duduk, saya juga duduk. Saya biarkan mama ini nangis. Harus begitu ya kalau melayani orang, jangan di stop kalau nangis, biar. Begitu reda, saya bilang, mau nggak kalian minta maaf atas anak ini? Karena ini anak takut menikah gara-gara ini. Saya suruh anak ini pun maafkan mamanya, papanya. Saya doakan, putuskan semua perbuatan jahat. Tunggu agak lama. Lalu kami balik ke ruang tamu lagi. Minuman disuguhkan, kami omong-omong. Saya tanya, kira-kira anak ini umur berapa? Dia bilang, saya nggak ingat. Tapi mamanya bilang, pokoknya dia belum punya adik. Nah, saya ambil itu. Jadi dia punya adik umur berapa? 3 tahun lebih. Saya ambil 3 tahun setengah. Kurangi 9 bulan. Shock saya. Berarti anak ini umur 2 tahun lebih. Former things. Hal yang dahulu waktu masih kecil dia lihat. Jadi setan bekerja lewat masa lalu, katakan amin. Masa lalu ini jangan dianggap enteng. Nanti kita lanjut di sesi yang berikut. Maka itu ada orang suka emosi, ada orang
orang, angkuhnya, pride-nya tinggi sekali. Jangan salah. Itu WA-nya masih ada. 2 hari ini saya lagi menyelesaikan satu keluarga besar dengan 7 anak, 5 perempuan, 2 laki. Tapi 2 anak laki keluarga ini jadi jahat. Sebab papa mereka ini yang cerita cucunya ke saya. Sebab waktu anak-anak laki ini masih kecil, papanya didiknya kayak Jepang betul. Kalau nggak mau makan, papanya ambil kotoran ayam makan. Dipaksa. Salah satu mereka kalau makan nggak sengaja tumpah ke tanah, papa bilang makan sampai habis dari lantai. Nah masalahnya 2 anak ini seumur 70-an, keluarganya hancur, anak-anaknya nggak ada yang benar, ada dendam kepada papa. Percayalah, ayat terakhir 2 Korintus 5:17. Ini jawaban untuk memulihkan semuanya itu. Bawa kembali ke dalam Kristus Yesus, biar ada kelahiran kembali. 2 Korintus 5:17. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah new creation, ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, luar biasa. Hanya di dalam Kristus, in Christ ada pemulihan. Sekian tahun saya jadi hamba Tuhan, saya sudah membuktikan orang-orang hancur, orang-orang rusak, orang-orang bengkok, asal mau kembali ke Kristus, hidupnya dipulihkan luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini merasa, ya aku kok begini ya, aku kok malas doa, aku kok malas ini, jangan takut. Semua yang rusak di hidup kita, Kristus sanggup untuk memulihkan. Dalam Yesus.